Halo anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi bahasa Indonesia bersama saya, Selvia Yuliana. Kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini yaitu mengidentifikasi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi, dan 4.3 mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi yaitu teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Ciri-ciri teks eksplanasi. Pertama, semua informasi yang disampaikan di dalam teks adalah berdasarkan fakta atau faktual tanpa adanya tambahan opini dari penulis. Kedua, topik yang dibahas di dalamnya adalah fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau bersifat ilmiah. Ciri-ciri teks eksplanasi yang ketiga, jenis teks ini bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal-hal yang dibahas. Yang keempat, struktur teksnya terdiri dari 3 jenis, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, atau sebab akibat, dan interpretasi. Ciri-ciri teks eksplanasi yang kelima, penjelasan di dalam teks ini menggunakan sequence marker, seperti pertama, kedua, ketiga, dan lainnya. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, pernyataan umum, yang kedua, deretan penjelas, dan yang ketiga, interpretasi. Pertama, pernyataan umum. Pada bagian pernyataan umum, memuat tentang penjelasan umum mengenai suatu topik atau peristiwa yang dibahas. Pernyataan umum ini bisa berupa pengenalan atau penjelasan singkat tentang suatu peristiwa atau fenomena. Struktur yang kedua, deretan penjelas. Pada bagian deretan penjelas, terdapat informasi mengenai sebab akibat suatu peristiwa atau fenomena. Bagian deretan penjelas ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjelaskan suatu peristiwa secara berurutan dari awal hingga akhir. Struktur yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi merupakan teks penutup dan bukan suatu keharusan. Pada bagian interpretasi ini menjelaskan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas dari topik yang dibahas. Berikutnya, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama bersifat umum atau generik, yang kedua kata istilah, yang ketiga kalimat pasif, yang keempat ada verba material dan verba relasional, yang kelima konjungsi klausal dan waktu, yang keenam bertujuan untuk menjustifikasi atau yang dijelaskan secara klausal itu benar adanya. Berikutnya, kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang ketujuh, ada petunjuk keterangan waktu, dan yang kedelapan, ada petunjuk keterangan cara. Contoh teks eksplanasi. Judulnya Banjir Bandang. Banjir bandang merupakan banjir yang besar dan datang dengan tiba-tiba, mengalir dengan deras, juga menghanyutkan benda-benda besar. Banjir bandang juga disebut dengan air bah. Banjir ini mengakibatkan berbagai masalah dari sosial hingga ekonomi, merusak berbagai fasilitas maupun sarana-prasarana yang dilewatinya. Selain itu, aliran deras yang membawa berbagai macam material dari hulu menyebabkan rumah warga hancur dihantamnya. Penyebab utama banjir bandang adalah terjadinya proses orografi. Hujan orografis adalah hujan yang terjadi karena angin yang mengandung uap air dan bergerak secara horizontal. Kemudian, angin tersebut naik menuju pegunungan. Suhu udara di pegunungan yang dingin menyebabkan kondensasi dan akhirnya terjadi hujan di sekitar pegunungan.
karena curah hujan yang deras, akhirnya mengakibatkan banjir bandang yang terjadi di daerah-daerah sepanjang aliran sungai. Penyebab banjir bandang lainnya adalah terbentuknya bendungan alami. Akibat longsornya tanah dari lereng-lereng di sepanjang air sungai, bendungan alami ini biasanya terbentuk dari hasil longsoran berupa batu, tanah, dan kayu hasil penebangan liar sepanjang lereng. Bendungan alami yang terbentuk karena longsor ini menyebabkan air hujan dan air yang turun dari lereng-lereng perbukitan tertampung di atas, sehingga terbentuk danau atau tampungan air dalam jumlah besar. Kian hari, air yang terbendung tersebut bertambah banyak, dan ketika bendungan alami tidak sanggup lagi menahan jumlah air tersebut, maka bendungan tersebut akan rusak. Rusaknya bendungan alami ini menyebabkan tumpahnya air sekian banyak dan mengalir melalui lembah dan aliran sungai lama serta menghantam segala yang ada di depannya. Lanjutannya, ada juga karena jebolnya bendungan atau waduk. Hujan lebat yang mengguyur bumi dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan penambahan debit air pada waduk atau bendungan. Apabila jumlah air semakin besar, dapat mengakibatkan tanggul tidak kuat menahan debit air yang tertampung. Tanggul tersebut akan jebol dan mengeluarkan semua air yang ditampung. Aliran air yang besar ini dapat menggenangi daerah-daerah yang berada di sekitar waduk, terutama daerah-daerah yang memiliki ketinggian lebih rendah dari waduk atau bendungan tersebut. Banjir bandang tidak bisa dianggap sebagai satu persoalan tunggal, tetapi sesuatu yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang secara berantai mengundang banjir. Pemerintah dan masyarakat harus bersatu padu menanggulangi banjir agar dampak negatif bencana alam yang satu ini dapat diminimalisasi. Latihan mengidentifikasi informasi teks ekspanasi. Pertanyaan. Pertama, tema apa yang dibahas teks eksplanasi tersebut? Tunjukkan bukti-buktinya. Dua, tunjukkan struktur teks eksplanasi, lalu sajikan dengan paragraf dan isi teks. Yang ketiga, adakah kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi tersebut? Tunjukkanlah. Latihan mengonstruksi informasi teks eksplanasi. Pertanyaannya, pertama, cermatilah teks eksplanasi tersebut. Dua, komentarilah teks eksplanasi tersebut yang dapat Anda sampaikan berdasarkan dengan isi dan cara penyajiannya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Berlatihlah agar mahir. Semangat!